Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar semuanya anak-anak Ustadz hari ini? Semoga kabar anak-anak Ustadz semua di rumah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat-sehat semua, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah, hari ini kita belajar tema 4. Subtema 1 pembelajaran 2 yaitu KD 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman di rumah dan di sekolah. Adapun materi kita untuk hari ini adalah tentang kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman di rumah. Nah, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memasuki materi, mari kita sama-sama berdoa, dimulai dari membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا ya arhamar rahimin. Oke, anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah, di sini akan Ustadz sampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah Ananda mampu menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman di rumah. Kemudian tujuan yang kedua adalah Ananda mampu mengetahui manfaat sikap persatuan dalam keberagaman. Nah, Ustaz harapkan dalam pembelajaran kita ini nanti semua tujuan ini dapat kita capai ataupun dapat dipahami oleh Ananda semua. Nah, adapun karakter alfitian ya berhubungan dengan pelajaran kita hari ini adalah belajar dan berlatih menghargai perbedaan dan juga berempati kepada orang lain. Oke, baik anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita langsung mulai materi kita. Nah, materi kita seperti yang tadi di awal Ustadz sampaikan, bahwasanya menunjukkan persatuan dalam keberagaman di rumah. Oke, anak-anak Ustadz, kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman di rumah. Nah, di sini banyak sekali ya kegiatan yang bisa kita lakukan ataupun Ananda semua lakukan bersama anggota keluarga di rumah. Ya, kegiatan yang dilakukan bersama tentunya dapat mempererat persatuan dan kehangatan serta keakraban sesama anggota keluarga yang ada di rumah. Nah, apa saja contoh kegiatan dari persatuan yang di rumah? Nah, contoh kegiatan yang dilakukan bersama anggota keluarga di rumah dapat mempererat persatuan anggota keluarga. Yang pertama adalah membantu ibu mencuci piring. Nah, itu. Yang kedua, bisa membersihkan rumah bersama ayah dan ibu. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga adalah berolahraga bersama ayah dan juga ibu. Dan yang lain-lainnya. Tentunya sangat banyak ya contoh-contoh daripada kegiatan kebersamaan dengan anggota keluarga di rumah. Nah, di sini tentunya agar tercipta persatuan dalam kebersamaan, kita harus memiliki sikap-sikap. Apa saja sikap-sikap yang harus kita miliki supaya kebersamaan dan persatuan yang ada di dalam anggota keluarga itu terjalin. Pertama adalah tidak bersikap mau menang sendiri, ya. Jadi
tidak bersikap mau menang sendiri. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Dan yang ketiga, mau bekerja sama dengan anggota keluarga. Berikutnya yang keempat, mau mengakui, ya, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf ketika berbuat salah. Dan yang terakhir adalah mau memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ketika ada orang lain membuat salah kepada kita, ya kita harus bisa juga memaafkan kesalahan orang itu. Nah, begitu juga kita. Ketika kita berbuat salah kepada orang lain, ya bersama misalkan abang adik atau abang, maka kita harus segera meminta maaf. Oke, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengalaman membina persatuan di rumah dalam kegemaran yang berbeda-beda. Di sini Ustadz tampilkan yang ada di dalam buku kita di halaman 10 ya. Bagaimana pengalaman ya membina persatuan di keluarga Salman. Di sini akan Ustadz bacakan ya. Ayah Salman gemar membaca koran. Ibu Salman gemar merajut. Salman gemar membaca buku. Walaupun berbeda kegemaran, mereka hidup rukun dan saling menyayangi. Nah, ini mereka ataupun keluarga Salman memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Namun, di dalam keluarga mereka tetap bersatu walaupun mempunyai kegemaran yang berbeda-beda. Nah, tentunya anak-anak Ustadz juga di rumah bersama anggota keluarga memiliki kegemaran ataupun kesukaan yang berbeda-beda. Jadi anak-anak Ustadz, dengan berbeda-beda itu jangan kita malah saling bertengkar, mengejek dan lain sebagainya. Jadi kita harus tetap membina persatuan yang ada di anggota keluarga kita di rumah. Oke, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini akan Ustadz tampilkan contoh kebersamaan dalam keluarga, ya. Contohnya itu ada ya, makan bersama, ya. Ini adalah contoh kebersamaan dalam keluarga. Ada apa lagi? Membersihkan ruangan ataupun membersihkan rumah. Apalagi? Ya. Bermain bersama adik atau abang. Jadi, ini adalah beberapa contoh kebersamaan yang sering dilakukan anggota keluarga. Nah, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan dalam keberagaman di rumah tentunya ya kemampuan tiap-tiap anggota keluarga dalam melakukan kegiatan itu berbeda-beda ya. Misalkan tadi membersihkan rumah. Nah, pekerjaan yang berat dikerjakan oleh orang dewasa. Misalkan di rumah anak-anak Ustadz sedang membersihkan kaca. Nah, ada yang mengangkat air untuk kacanya, ada yang ngelap. Nah, untuk yang berat dikerjakan oleh yang dewasa. Misalkan ngambil airnya ya dari kamar mandi agak berat, perlu ember yang enggak lebih besar, bisa dibantu sama orang yang dewasa. Nah, untuk anak-anak Ustadz bisa bantunya dengan mengelap kaca yang ringan ya. Kemudian anak-anak Ustadz, pekerjaan yang ringan dikerjakan oleh anak-anak ya. Oke, kemudian berikutnya semua anggota keluarga saling rukun dan saling membantu. Nah, kalau semua anggota keluarga rukun dan saling membantu, maka insya Allah kita akan nyaman dan aman di rumah itu. Oke, anak-anak Ustadz, apa saja manfaat bersatu dalam menjaga kebersihan di rumah? Contohnya tadi yang saya sampaikan, manfaatnya tentunya sangat banyak. Di sini akan saya tampilkan beberapa saja. Misalkan menjaga kebersihan lingkungan rumah merupakan tanggung jawab semua anggota keluarga. Jadi, semua harus bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan rumah. Misalkan kalau adik sedang numpahin air, ya, karena adiknya belum tahu ya, maka abang harus segera ngambil lap untuk membersihkan. Ya, jadi semua harus
jawab untuk kebersihan rumah. Kemudian, rumah yang bersih dapat membuat semua anggota keluarga menjadi sehat dan nyaman. Nah, ini manfaat daripada kita bersatu dalam menjaga kebersihan di rumah. Kalau kotor rumah kita, tentunya kita tidak akan nyaman dan bisa mudah terkena penyakit ataupun kumannya. Kemudian, kebersihan di rumah dapat terwujud jika semua anggota keluarga bersatu dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan dan juga membersihkannya. Ini selanjutnya, sebaliknya, kita akan mengalami kerugian jika kita tidak bersatu dan menjaga kebersihan di rumah. Oke, anak-anak Ustadz, itu ya manfaatnya. Kemudian selain manfaatnya, ada juga manfaat sikap bersatu di rumah. Nah, ini manfaat sikap bersatu di rumah. Yang pertama itu, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Karena apa? Karena pekerjaan itu dikerjakan dengan sama-sama. Kemudian apa lagi? Pekerjaan akan terasa lebih ringan. Nah, pekerjaan itu kalau kita lakukan bersama-sama, maka akan terasa lebih ringan dan juga cepat selesai. Kemudian apa lagi? Menambah keakraban anggota keluarga. Seperti tadi membersihkan kaca, maka mereka saling bekerja sama, maka keakraban akan tercipta daripada kerjasama membersihkan itu. Kemudian yang keempat, menciptakan suasana nyaman di rumah. Nah, ketika kita bersatu, semua anggota keluarga yang ada di rumah, maka kita akan merasa nyaman di dalam rumah itu. Oke. Selain manfaatnya ada juga sikap, ya. Kerugian daripada sikap tidak bersatu di rumah. Apa kerugiannya? Tentunya sebalikan daripada yang tadi. Apa saja itu? Pekerjaan menjadi lama selesainya, ya, karena dikerjakan oleh sendiri aja atau satu orang aja. Kemudian apa lagi? Pekerjaan akan terasa lebih berat, ya, karena pekerjaan yang banyak kalau dikerjakan sendiri tentunya akan lebih berat. Kemudian apa lagi? Timbul rasa saling tidak peduli antara anggota keluarga. Misalkan adik lagi nyuci piring, abang biarin saja seperti itu, tidak dibantuin, maka tidak saling peduli namanya kalau seperti itu, ya. Jadi harus saling peduli. Kemudian yang keempat apa? Suasana rumah menjadi tidak nyaman karena tidak bersatu di dalam anggota keluarga yang ada di rumah. Nah, oke, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja ya materi kita untuk hari ini. Di sini akan Ustadz tampilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bagaimana pentingnya kita bersatu. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan susah tidur ataupun merasakan demam. Jadi anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersama anggota keluarga harus seperti tubuh yang Nabi Muhammad SAW sebutkan dalam hadisnya ini. Jadi kalau anggota tubuh kita merasa sakit, ya salah satu anggota tubuh kita merasa sakit, maka semua anggota tubuh juga akan merasakan sakit juga. Begitu juga dalam anggota keluarga kita, maka kita harus saling bersatu untuk menciptakan rumah yang nyaman, sehat, dan aman tentunya. Oke. Baik anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja ya materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang persatuan yang Ustadz jelaskan di materi hari ini. Nah, untuk tugas Ananda hari ini adalah halaman 10 ya, menjawab pertanyaan daripada cerita keluarga Salman ya yang tadi Ustadz bacakan. Ada 3 pertanyaan. Jadi Ananda jawab itu nanti di dalam buku tulisnya. Kemudian kalau sudah selesai dijawab, dikirim di foto dan dikirimkan kepada Ustadz dan Ustazah. Nah, oke anak-anak Ustadz, alhamdulillah
materi pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.